Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran, yaitu materi pembelajaran tentang berpikir kritis. Kajiannya ada di surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 dan hadis yang terkait dengan berpikir kritis. Setelah pembelajaran nanti, anak-anakku sekalian diharapkan pertama mampu membaca dengan baik dan benar Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Kedua, mampu mengidentifikasi bacaan tajwid Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang ketiga, peserta didik mampu mengartikan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Yang keempat, peserta didik terbiasa dengan membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, peserta didik mampu menghafalkan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mencontohkan perbuatan atau sikap berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kajian kita pada pagi hari ini, surat Ali Imran ayat 191 ayat 190 sampai ayat 191. Bunyinya ayat: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Anak-anakku, surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 ini banyak sekali bacaan-bacaan ilmu tajwid. Di antaranya adalah ini, yang pertama ada lafadz inna. Inna ini ada nun yang distasydid, maka hukum bacaannya namanya adalah gunnah musyaddadah. Yang kedua ada lafadz fi. Fi itu hukum bacaannya adalah mat tabi'i, karena ada ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Bacaan selanjutnya adalah lafadz khalqis samawati, as-samawati. Ini bacaan al-samsiyah karena al berjumpa dengan huruf sin. Selanjutnya ada wal ardi. Wal ardi ini adalah bacaan al-qamariyah karena ada huruf al bertemu dengan huruf hamzah atau alif di sini. Selanjutnya ada lafadz waqtilafi. Waqtilafi
La ini adalah mad tabi'i karena harokat fathah diikuti dengan huruf alif. Al-laili ini bacaan al-samsiyah. Selanjutnya ada wan nahari. Ini adalah bacaan al-samsiyah ya, sama dengan lafaz as-samawati. Selanjutnya ada lafaz la ayatil liuli ya. Tilli ini tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Yang selanjutnya ada liulil alba. Ini sama alba sama dengan al-ar berarti al-qamariyah. Yang terakhir ada al-bab. Ya, ini ada dua bacaan. Pertama ini bacaan mad arid li sukun, yang kedua bisa juga dinamakan bacaan qalqalah kubro gitu. Selanjutnya ada lafaz alladzina yadhkurunallaha. Nallaha ini bacaannya adalah lafaz Allah tafkhim karena lafaz Allah didahului oleh harokat fathah. Selanjutnya ada lafaz qiyamauwa, tanwin bertemu dengan huruf wawu. Namanya bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya ini ada qu'udau sama dengan ini. Selanjutnya ada wa'ala junubihim wa. Ya, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf wawu, maka hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Selanjutnya ini tadi sudah ada di atas, maka tidak perlu saya terangkan. Ini ada lafaz robbana, ini sama dengan la tadi berarti mad tabi'i, ma juga mad tabi'i. Selanjutnya ada lafaz khalaqta. Ini ada huruf qaf sukun ya yang berada di tengahnya kalimat, maka hukum bacaan lafaz ini adalah qalqalah suro. Selanjutnya ada lafaz batila, tulisannya batilan, bacanya batila. Ini namanya bacaan mad iwad. Selanjutnya yang terakhir ada lafaz adzaban nar. Ini namanya bacaan mad arid lisukun. Nah, ini bacaan-bacaan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Selanjutnya terjemahan Quran surat Ali Imran yang pertama ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini terjemahan surat Ali Imran ayat 190. Terjemahan ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Anak-anakku sekalian, di samping ayat-ayat tadi, di sini juga ada hadis yang berkaitan dengan berpikir kritis. Bunyi hadis itu adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Yang artinya, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zatnya Allah. Hadis riwayat Abu Nu'aim dari Ibnu Abbas. Selanjutnya
anak-anakku sekalian, tadi dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, ini bacaan-bacaan yang ada di dalamnya tadi ini dirangkum di ayat ini. Pertama tadi ada guna musadada, ada matopi'i, ada al-samsiyah, ada al-qamariyah, ada idgham bila guna, ada qalqalah kubro, ada lafadz Allah tafkhim, ada bacaan idgham bi guna, ada idhar syafawi, ada qalqalah sugro, ada mat iwad, dan ada mat arid li sukun. Ini adalah bacaan-bacaan ilmu tajwid yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Selanjutnya penjelasan ayat tadi, anak-anakku sekalian, ini adalah maksud dari ayat itu, mereka tidak putus-putus berzikir dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan mereka. Jadi ayat tadi memberikan pengertian bahwasanya orang yang ulil albab, orang yang berakal itu orang yang selalu berzikir dalam keadaan apapun. Yang selanjutnya penjelasannya ada, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya mereka memahami apa yang terdapat pada keduanya, langit dan bumi, dari kandungan hikmah yang menunjukkan keagungan Al-Khaliq atau Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, keluasan ilmunya, hikmahnya, pilihannya, juga rahmatnya. Jadi kalau melihat dari ini, maka kita sebagai manusia harus bisa berpikir kritis untuk memikirkan atau berpikir bagaimana sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ayat tersebut asbabun nuzulnya adalah, ini menurut At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian orang Quraisy itu kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Dijawab, Isa bisa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang sudah mati. Ini adalah orang Quraisy datang kepada orang-orang untuk membuktikan keesaan Allah atau keluasan Allah. Selanjutnya orang Quraisy itu mereka mendatangi Rasul dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka pada waktu itu Rasul langsung berdoa. Dengan berdoa itu dan turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, dari ayat ini Rasul mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, matahari, bulan dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah, binatang dan sebagainya. Ini artinya kita disuruh berpikir apa yang dijadikan Allah, apa yang diciptakan Allah, dan janganlah kita berpikir zatnya Allah. Itu kita manfaatkan apa yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan akal pikiran kita olah sedemikian rupa sehingganya apa yang diciptakan oleh Allah itu bermanfaat untuk kita semuanya.
Anak-anakku sekalian, selanjutnya tafsiran ayat itu adalah barang siapa yang membaca ayat Al-Quran namun tidak merenungi kandungannya, maka orang itu termasuk merugi. Kedua, semua hal di muka bumi ini menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Artinya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti membawa manfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia atau khalifah di muka bumi ini. Anak-anakku, selanjutnya adalah dengan berpikir kritis dalam ayat tersebut, yaitu memikirkan dan melakukan tadabbur atas semua ciptaan Allah, sehingga kita sadar betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengantarkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Artinya, ketika kita diberi akal pikiran yang sehat, kita diberi kenikmatan yang banyak, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manfaat dari berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, mampu mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan mengambil inspirasi segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita melihat dari ini, manfaat kita mau merenung, mau tadabbur, mau memikirkan apa yang diciptakan Allah, sehingga menjadi inspirasi kita bisa buat sesuatu yang bisa bermanfaat di dunia ini. Satu contoh ya, ini kita bisa melihat burung dengan ada sayapnya terus bisa terbang. Ini menginspirasi kita sebagai manusia bisa menciptakan teknologi berupa kapal terbang. Ini artinya manfaat kita berpikir kritis seperti itu, berpikir kritis atas segala yang diciptakan Allah menjadi inspirasi kita untuk mengembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingganya bisa bermanfaat. Yang keempat yaitu menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam sesuai penelitian. Kelima, mengantisipasi bencana alam melalui gejala dan fenomena alam. Yang ketujuh, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikan. Ini manfaatnya. Yang kedelapan, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. 9, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang terakhir, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Ini manfaat dari berpikir kritis. Anak-anakku, dari kita bisa mengambil manfaat dari berpikir kritis, maka sikap dan perilaku terpuji dari berpikir kritis diantaranya adalah satu atau pertama, senantiasa bersyukur atas anugerah akal sehat kita. Karena dengan akal sehat yang kita miliki, kita bisa mengoptimalkan untuk berpikir kritis, bertadabbur apa yang diciptakan Allah, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kedua, senantiasa bersyukur atas anugerah alam semesta bagi manusia. Ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam semesta ini. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini pada zaman sekarang sudah banyak orang yang bisa menciptakan sesuatu dengan inspirasi ayat-ayat Al-Quran.
ayat yang ada dalam Al-Quran menjadi inspirasi, diciptakan sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat di kehidupan dunia ini. Seperti handphone ya, ini adalah inspirasi yang ada di dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, sehingganya orang bisa menciptakan handphone itu. Selanjutnya, sikap dan perilaku terpuji itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Selanjutnya, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Yang terakhir, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Artinya, anak-anakku sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan berpikir kritis ini. Kita sebagai orang yang mempunyai akal yang sehat, kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa akal sehat, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, dan marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.